Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Hasan Albab MAG selaku dosen mata kuliah bahasa Arab, dan tak lupa semua anggota kelas IKTB yang saya banggakan. Langsung saja, saya di sini akan sedikit berikan materi tentang isim tafdil dan adat. Langsung ke isim tafdil. Pengertian dari isim tafdil. Isim tafdil adalah isim yang menjelaskan dua benda yang memiliki satu sifat yang sama, namun ada salah satu dari benda tersebut yang nantinya sifatnya akan diunggulkan. Contohnya yaitu Ahmadu akramu min akhihi. Artinya Ahmad lebih mulia daripada saudaranya. Di sini kata Ahmad menjadi mufdol dan akramu menjadi isim tafdil, dan akhihi nantinya akan menjadi mufdal minhu. Oh iya, sebelum ke pembahasan selanjutnya, ada beberapa kata atau beberapa kalimat yang harus teman-teman ketahui sebelum mengetahui apa itu isim tafdil. Yaitu nantinya ada di isim tafdil ada mufdal, ada isim tafdil itu sendiri, dan ada mufdal minhu. Dan dapat dirumuskan nantinya adalah mufdal ditambah isim tafdil tambah min dan ditambah mufdal minhu. Untuk wazannya isim tafdil mengikuti dua wazan, yaitu af'alu untuk kalimat mudzakkar dan fu'la itu nantinya untuk kalimat muannas. Dan contoh di depan tadi yaitu Ahmadu akramu min akhihi adalah contoh dari wazan af'alu. Dan untuk contoh wazan fu'la yaitu az-zahratul jumlah tama naha golin, yang artinya bunga yang lebih cantik itu mahal harganya. Dan yang mengikuti wazan fu'la di situ adalah kata al-jumlah. Dan untuk selanjutnya yaitu syarat-syarat dari pembuatan isim tafdil itu sendiri. Ada 7 syarat untuk membuat isim tafdil, yaitu syarat yang pertama adalah dari fi'il sulasi mujarrad, yaitu fi'il yang jumlahnya ada 3. Dan yang kedua dari fi'il yang bisa ditasrif. Contoh fi'il yang tidak bisa ditasrif itu kayak seperti lafaz laisa, na'am, dan bisa. Dan yang ketiga yaitu fi'il itu menerima untuk dilebihkan. Contoh yang tidak bisa menerima untuk dilebihkan yaitu mata, yang artinya meninggal. Tidak bisa itu tidak bisa artinya nanti termatikan atau dan seterusnya. Dan yang keempat dari fi'il mabni maklum. Yang kelima dari fi'il tam atau tidak nafi. Yang keenam dari fi'il yang nantinya fi'il tersebut tidak mempunyai arti warna, cacat, dan tidak mempunyai warna hiasan. Dan yang ketujuh, yang terakhir adalah dari fi'il musbat, atau fi'il tersebut nantinya bermakna positif atau tidak manfi atau tidak ada arti tidak. Jika syarat isim tafdil yang tadi saya bacakan tidak bisa terpenuhi, maka dapat membuat isim tafdil dengan syarat sebagai berikut. 1. Mendatangkan fi'il pembantu yang dilebihkan, dan pada kesusunan tersebut maka posisi i'rab
masuk sebagai tamyiz. Contohnya, ana aksaru min zaidin malan. Saya lebih banyak harta daripada Zaid. Kata malan tidak bisa dijadikan untuk menjadi isim tafdil. Nanti artinya terharta atau paling harta. Maka dari itu ditambah fiil pembantu yaitu aksaru dengan penambahan kata aksaru sehingga bisa dipahami banyak harta, dan kata malan akan menjadi tamyiz yang dibaca nasab. Yang selanjutnya yaitu kondisi isim tafdil. Di sini kondisi isim tafdil akan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, isim tafdil menggunakan alif lam atau al. Pada pembagian yang pertama ini nantinya isim tafdil harus mufrad mudzakkar dan mufadul alihnya nanti majrur dengan min. Contohnya, at-taru asra'u min al-qitar. Pesawat lebih cepat daripada kereta api. Dan yang kedua, ashar atwalu min Ahmad. Hajar lebih tinggi daripada Ahmad. Dan contoh yang ketiga, pada kedua contoh tersebut kata isim tafdil akramu atwalu dan asyra'u selalu mufrad dan berjenis mudzakkar, tidak muannas, karena mereka sepi dari al dan tidak pula diidhofakan. Dan bagian yang kedua yaitu isim tafdil disertai dengan al atau alif lam. Di sini isim tafdil nantinya akan kemasukan al dan harus mutobaqah atau sesuai dan cocok dengan mufdulna, baik dalam mufrad, jamak, muannas, mudzakkar maupun tasniyah. Dan pada dalam hal ini min tidak disebutkan. Contohnya sebagai berikut. Poin yang ketiga yaitu isim tafdil mufdal terhadap nakirah. Pada kondisi ini isim tafdil harus mufrad mudzakkar, mudhof alaih atau isim nakirahnya dan mudhof mufadulnya harus sesuai dengan mutobaqah, bersesuai atau mutobaqah. Hanya saja min tidak disebutkan lagi dalam kondisi ini. Contohnya, khalilun a'lamu rijalin. Khalilun nantinya menjadi mufadul dan a'lamu menjadi isim tafdil dan rijalin menjadi isim nakirah. Dan nanti a'lamu adalah isim tafdil yang berupa mufrad, khalilun mudzakkar, dan rijalin nantinya mudzakkar sama dengan khalilun. Kondisi yang keempat adalah mudhof terhadap isim ma'rifat. Ketika isim diidhofakan, isim tafdil diidhofakan dengan isim ma'rifat, maka ada dua segi bacaan, yaitu yang pertama tidak sesuai atau tidak mutobaqah terhadap mufadulnya. Yang kedua sesuai atau mutobaqah dengan mufadulnya. Contohnya yaitu az-zayyidani afdolul qaumi. Itu yang tidak disesuaikan. Yang disesuaikan az-zayyidani afdola al-qaumi. Az-zayyidani sesuai dengan afdola, yaitu. Dan menginjak ke pembahasan yang selanjutnya yaitu pembahasan tentang adat atau bilangan atau hitungan. Sebelum kita masuk ke pembahasan adat, nantinya dalam adat kita harus mengerti atau harus sudah mempunyai pegangan kata-kata. Nantinya ada kosakata adat dan ma'dud. Dan adat sendiri yaitu hitungan, contohnya kayak angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Dan kalau ma'dud nanti itu yang dihitung. Contohnya buku itu jumlahnya ada 2 dan ma'dudnya nanti adalah buku dan adatnya adalah 2 tadi. Terus macam-macam
kedua adat murokab, yang terakhir ada adat maktuf. Dan untuk pengertiannya nanti kalian bisa baca sendiri di makalah yang sudah saya share. Untuk pembahasannya selanjutnya yaitu tentang pembuatan adat. Nantinya ada dua rumus yang berlaku dalam pembuatan adat pada umumnya, yaitu yang pertama, jenis adat dan maktub itu sama, dan rumus ini nanti akan berlaku pada angka 1 dan 2, yaitu nanti kalau maktub mudzakkar maka adanya sama mudzakkar, dan kalau maktubnya nanti muannas maka adatnya muannas. Dan yang kedua yaitu berbeda atau berlawan jenis. Dan rumus yang kedua nanti akan berkaitan dengan selain angka 1 dan 2, yaitu dengan maktub. Kalau maktubnya mudzakkar maka adanya muannas, dan sebaliknya kalau maktubnya muannas maka adanya akan mudzakkar. Dan untuk selanjutnya yaitu khusus bilangan, pembahasan bilangan 1 dan bilangan 2. Dan bilangan 1 dan bilangan 2 itu nanti ada beberapa adat dari adat yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama, bilangan 1 dan 2 menurut adat mufrad atau adat mudhof, yaitu bilangan 1 pada adat mufrad atau mudhof berkedudukan sebagai naat dan maktubnya nanti sebagai man'ut, maka adat selalu mengikuti maktubnya seperti halnya ketentuan dari naat dan man'ut. Contohnya ja'a rajulun wahidun. Yang kedua, ra'aitu rajulan wahidan, dan seterusnya. Untuk bilangan 2 pada adat mufrad seperti naat maton, isim yang ikut pada isim lain dengan menjelaskan salah satu sifat pada isim yang diikutinya. Contoh, ja'a rajulani sani. Yang kedua, ra'aitu rajulaini isnataini. Dan untuk bagian yang kedua yaitu angka 1 dan 2 dalam hukum adat murokab. Nah, pada bilangan 1 dan 2 ini nantinya akan menjadi bilangan 11 dan 12 dengan ketentuan 1, yaitu pada bilangan 11 nanti bagian yang pertama menggunakan lafal ahada untuk maktub mudzakkar dan menggunakan lafal ida untuk maktub yang muannas. Dan untuk yang ketentuan yang kedua yaitu untuk bilangan 12 disamakan dengan isim tasniyahnya atau berhukum mu'rab. Dan ketentuan yang ketiga yaitu aturan yang berlaku pada maktub pada bilangan ini adalah: 1. Berbentuk mufrad, yang kedua dibaca nasab, dan yang ketiga sebagai tamyiz. Contohnya yaitu yang mudzakkar ja'a ahada asyara kaukaban, yang muannas ja'at ihda asyarata muslimatan. Untuk yang selanjutnya yaitu bilangan 1 dan 2 dalam hukum adat maktuf. Bilangan 1 dan 2 dalam adat maktuf nantinya akan menjadi 21, 22, 31 dan 32, dan seterusnya sampai 91 dan 92. Adapun aturannya atau ketentuannya dalam pada maktub bilangan ini adalah: yang pertama berupa mufrad, yang kedua dibaca nasab, dan yang ketiga adalah sebagai tamyiz. Seperti contoh halnya yang maktubnya mudzakkar ja'a ahada wa ishruna thaliban, dan maktub yang muannas contohnya ja'at ihda wa ishruna thalibatan. Dan selanjutnya yaitu bilangan 3 sampai 11. Pada bilangan yang ini maka akan berlaku rumus yang nomor 2.
tadi sudah disebutkan pada rumusan awal, yaitu ada dua rumus, yaitu rumus khusus bilangan 1 dan bilangan 2, dan yang kedua rumus khusus selain bilangan 1 dan bilangan 2, dan ini bilangan 3 sampai 9, maka menggunakan rumus yang nomor 2 tadi, yang yakni ya jenis adat kebalikan dari jenis maksudnya. Untuk yang pertama, bilangan 3 sampai 9 pada adat mufrad atau adat mudhof, yaitu bilangan 3 dan 9 bertempat sebagai adat mufrad. Bilangannya tetap menjadi angka 3, 4, 5, 6 sampai 9, dan termasuk 10 pun juga masuk pada rumusan yang 3 sampai 9 ini. Untuk bilangannya ini, i'rab adat adalah sesuai dengan tarkibnya. Aturan adat ini adalah: 1. Jenis adat merupakan kebalikan dari jenis maksudnya. Yang kedua, berhukum i'rab dengan tarkibnya. Dan yang ketiga, tanda i'rabnya adalah sebagai tanda i'rab isim mufrad, atau rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasroh. Sedangkan untuk maksudnya, ketentuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jenis adat yang pertama berupa jamak. Yang kedua dibaca jar. Yang ketiga, maksud ditarkib sebagai mudhof alaih, dan adat nantinya akan menjadi mudhofnya. Rumusnya adalah adat nantinya mudzakkar maka maksudnya muannas, dan kebalikannya seperti rumus pada awal tadi. Untuk contohnya, yaitu yang adat muannas, yang maksud muannas ja'as is'u thalibatin dan ja'a is'atun tholabin. Untuk maksudnya yaitu thalibatin tadi, syaratnya adalah yang pertama jamak, terus yang kedua dibaca jar thalibatin tholabin, dan yang ketiga adalah menjadi mudhof ilaih. Dan untuk yang adatnya itu nanti tidak jamak atau mufrad dan berlawanan. Tadi yang maksud muannas thalibatin, maka adatnya adalah tis'u, tidak tis'atun. Untuk yang maksud mudzakkar tadi tholabin, maka adatnya tis'atun atau kebalikannya, seperti itu. Untuk bilangan 3 dan 9 yang pada bagian berikutnya, yaitu pada adat murokab. Bilangan 3 sampai 9 pada adat murokab ini akan menjadi bilangan 13 sampai 19. Aturannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jenis juz atau bagian. Yang pertama merupakan kebalikan dari jenis juz yang kedua dan maksudnya. Untuk yang kedua, berhukum mabni fathah. Contoh muannas salasa asyrota, nanti salasa mudzakkar dan asyrotan itu nanti muannas. Untuk yang mudzakkar salasatan, nanti seterusnya adalah asyara, tidak boleh salasatan asyrotan, nanti tidak boleh. Yang contoh yang kedua arba'a asyrotan, yang mudzakkar arba'atan asyara. Sedangkan aturan untuk maksudnya adalah: 1. Yang pertama berupa mufrad, yang kedua dibaca nasab, dan yang ketiga sebagai tamyiz. Rumusannya adalah adat yang pertama tadi mudzakkar, terusnya muannas. Kalau yang pertama muannas, setelahnya mudzakkar, terus yang maksudnya mufrad menyesuaikan. Contoh adat khamsatan asyara thaliban,
toliban adalah mahdud. Nanti toliban itu berupa mufrad dan dibaca nasab dan sebagai tamyiz. Contoh yang kedua, khamsa asrotan tolibatan itu merupakan mufrad dibaca nasab dan sebagai tamyiz. Untuk contoh yang lengkap yaitu untuk contoh pada kata yaitu mahdud muannas, contohnya ja'at khamsa asrotan tolibatan. Untuk yang mudzakkar ja'a khamsatan asyara tolibatan. Dan untuk bilangan 3 sampai 11 yang berikutnya yaitu tambahan yaitu adat ma'qud, yaitu bilangan 3 sampai 9 bila bertempat di adat ma'qud maka bilangan tersebut berubah menjadi 30 sampai 90. Untuk aturan adatnya ialah 1. Berhukum i'rab sebagaimana dengan tarkibnya. Yang kedua, tanda i'rabnya sebagaimana tanda isim jamak mudzakkar salim, rofa dengan waw, nasab dengan ya, dan jar dengan ya. Adapun untuk aturan mahdudnya yaitu yang pertama berupa mufrad, yang kedua dibaca nasab, dan yang ketiga sebagai tamyiz. Contohnya yaitu untuk yang mahdud mudzakkar ja'a sab'una thaliban, yang mahdud muannas ja'at sab'una thalibatan. Untuk selanjutnya yaitu bilangan 3 sampai 9 dalam hukum adat ma'tuf. Pada bagian ini bilangan 3 sampai 9 bertempat akan menjadi 23 sampai 29 sampai 23, 29 sampai 93 sampai 99. Untuk aturan adat ini adalah yang pertama, jenis juz atau bagian yang pertama merupakan kebalikan dari jenis juz yang kedua atau kebalikan dari mahdudnya. Yang kedua, berhukum mu'rab sesuai dengan tarkibnya. Dan yang ketiga yaitu tanda i'rabnya adalah untuk juz yang pertama sebagai tanda i'rab isim mufrad, rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah, dan jar dengan kasrah. Dan untuk juz yang kedua sebagaimana tanda i'rab jamak mudzakkar yaitu rafa dengan waw, nasab dengan ya, jar dengan ya. Untuk contohnya yaitu untuk yang muannas salasa wa ishruna, untuk yang mudzakkar salasa wa ishruna. Untuk yang muannas yang muannas tadi salasa wa ishruna, dan untuk yang mudzakkar salasatun wa ishruna. Untuk yang muannas lagi arba'un wa ishruna, dan yang mudzakkar arba'atun wa ishruna, dan sampai seterusnya. Untuk contoh-contohnya bisa dilihat di makalah. Adapun untuk aturan mahdudnya adalah sebagai berikut. Yang pertama berupa mufrad, yang kedua dibaca nasab, dan yang ketiga sebagai tamyiz. Contoh untuk katanya yaitu ja'at khamsun wa sab'una tilmidatun. Yang mahdud mudzakkar ja'a khamsatun wa sab'una tilmidan. Mahdudnya yaitu tadi berupa mufrad dan dibaca nasab. Yang pertama, yang tadi yaitu bacanya adalah ja'at khamsun wa sab'una tilmidatan. Untuk yang kedua yang mahdud mudzakkar ja'a khamsatun wa sab'una tilmidan. Mahdudnya yaitu tilmidatan, dibaca nasab terus mufrad dan menjadi tamyiz.
Untuk yang satunya yaitu untuk bilangan ratusan. Bilangan ratusan mi'atun. Bilangan ratusan termasuk dalam kategori adat mufrad. Aturan untuk adat ini adalah satu, berhukum mu'rab sesuai dengan tarkibnya. Yang kedua, tanda i'rabnya adalah sebagaimana tanda i'rab isim mufrad. Rofa dengan dhammah, nasab dengan fathah, dan jar dengan kasrah. Untuk yang berupa mufrad, menurut ulama Basrah adatnya bilangan ratusan ini harus mufrad, sedangkan menurut ulama Kufah adat bilangan ratusan boleh mufrad boleh jamak karena ada beberapa pendapat yang berbeda. Yang kedua dibaca jar, yang kedua dibaca jar, dan yang ketiga sebagai mudhof ilaih. Contoh adat mi'atun itu mu'anas, nanti maksudnya bisa sama mudzakkar bisa sama mu'anas seperti rumus yang di makalah. Untuk contohnya yaitu ra'aitu mi'atu namlin. Yang kedua maratu bi mi'atin astadin. Dan yang seterusnya yaitu 200. Bilangan ini merupakan bentuk tasnya dari 100. Aturan adatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama berhukum mu'rab sesuai dengan tarkib. Yang kedua tanda i'rabnya sebagaimana tanda i'rab isim tasniyah, rofa dengan alif, nasab dengan ya, jar dengan ya. Adapun untuk aturan maksudnya adalah satu, berupa mufrad, dua, dibaca jar, tiga, sebagai mudhof ilaih. Contohnya ja'az mi'ata rajulin atau ja'a mi'ata rajulin. Yang kedua ra'aitu mi'atai rajulin. Yang ketiga salam tu ala mi'atai rajulin. Kenapa hanya dibuang? Untuk bilangan satunya yaitu bilangan 300, 400, 500, 600, 700, 800, dan 900. Jika di rasio bilangan 300 sampai 900 merupakan rangkaian adat yang berasal dari adat mufrad 3 sampai 9 yang dimudhafkan atau disandarkan dengan bilangan ratusan. Dengan demikian, bilangan ratusan di sini adalah menjadi maksudnya, dan bilangan 3 9 yang mufrad itu akan menjadi adat. Maka dari itu kita kembali ke aturan adat mufrad di atas yang sudah tadi, yaitu satu, juz yang pertama bilangan 39 harus mudzakkar sebab bilangan ratusan yang berkedudukan sebagai maksud berupa isim anas. Untuk yang kedua bilangan 3 sampai 9 berhukum mu'rab sebagaimana tarkibnya dengan menggunakan tanda i'rab sebagaimana tanda i'rab isim mufrad. Dan yang ketiga bilangan ratusan ber-i'rab jar karena menjadi mudhof ilaih. Yang keempat, bilangan ratusan tetap berupa mufrad. Untuk rumusnya adat salasa, maksudnya mi'atun. Adapun salasa mi'atin. Adapun aturannya untuk maksud dari bilangan 300 sampai 900 adalah satu, berupa mufrad, dua, dibaca jar, tiga, sebagai mudhof ilaih. Rumus adat dan maksud adat mudzakkar, adat mudzakkar dan mu'annas, maka maksud boleh mu'annas, boleh mudzakkar seperti yang dirumuskan. Contoh salasa mi'atin rajulin. Untuk contoh yang lengkap yaitu maksud mu'annas ja'at salasa mi'atin ra'atin. Untuk maksud yang mudzakkar ja'a salasa mi'ati
rojulin. Contoh yang kedua, ro'a itu salasa mi'atin ro'atin. Kedua, ro'a itu salasa mi'atin rojulin. Untuk bilangan ratusan di atas dapat disimpulkan atau dideskripsikan sebagai berikut. Untuk adat mufrad yaitu 101 sampai 110, berarti bilangan 100 disandingkan dengan adat mufrad